Ini kayaknya speknya ya yang CKD kalau nggak salah ya. Harganya 3,1 juta. Apanya? Harganya. Mau joknya? Mobilnya. Mobilnya? Mobilnya harganya 3.100.000. Kalau 74 tuh lu cari yang 3.100.000 yang kayak gini sekarang. Kalau Saya pernah nyari luar nggak dapet, atau di lokal di mana Pak? Atrium. Malah di Senen jadinya. Nyari ke Kanada nggak stok, di Senen nyetok dia. Di Atrium ada. ini mau gini atau enggak, ini mau itu atau enggak, kayak tadi contoh-contohnya gitu ya. Terus ini rusak mau diganti semua atau enggak satu set, mau diperbaikin, saya sih nggak nyaranin yang gitu-gitu. Apa mau dibetulin? Ya betulnya, tapi saya sih nggak nyaran. Iya. Ini aja nih Pak. Lebih baik yang ini baru. ya. Karena hitung-hitungannya bakal tepat ya kan. Betul. Hmm, Nah bakal kita tepat. juga kita ngobrol nih sama Pak Triwa tentang masalah bahan mobil. Bahan ya. Iya kan? Soalnya Pak Triwa ini ngomongin, gue bener nih, makasih banget Mas, gue makasih banget ya Mas Fatsi. Sama-sama, thank you. Kemarin gue dikabarin kalau Pak Triwa mau datang ke sini. Gue cuma bisa mengagumi hasil karya beliau. Yang dimana gue lihat langsung dari dekat itu mobil lo yang kijang gitu. Yang 15 tahun kok nggak ada spare marknya Mas gitu. Kok nggak ada karatnya, kok nggak ada minusnya. Yang gue baru tahu kalau mobil cat kotak ya kotak. Nggak ada yang jadi rounded karena catnya ketebelan. Kalau di tempat kijang sama sih nggak ada, kotak ya kotak. Gitu. Kalau nggak ada yang bleber nih jadi bulat, jadi bulat ya kan. Nariknya gini salah. Jadi nggak apa-apa kali gini ya gitu. Kalau ya kotak gitu loh. Jadi gue ngeliatnya, gue udah jadiin bokap gue kalau lo ngelihat mobil jangan ngeliat dari bidang yang besar. Lo ngeliat bidang yang kecil. Contoh ujung-ujung pintu. Contoh ujung-ujung spion. Itu kalau di situnya bagus, kalau di situnya tidak ada overspray, di situnya tidak ada gendut-gendut gitu, di bidang yang besar udah pasti bagus. Gitu. Jadi gue tuh kadang-kadang suka gitu kan ngeliatin bokap gue kan, gue kadang-kadang bokap gue tuh ya suka lah mobil ngecat gitu segala macam. Jadi kalau dia ngecek mobil tuh ngecek buka pintu gitu, dan sedangkan gue yang kayak pelipit-pelipitnya bagus banget gitu. Terus dia yang kayak ngecatnya spion, apaan sih yang dicek? Ketek-ketek gitu ya? Iya ketek-ketek. Jadi kadang-kadang kalau mobil gue baru selesai ngecat nih, diliatin, dibacain sama dia. Dibacain sama dia gitu, dibacain, dibukain pintunya. Berat ya jadi lo ya? Nah, ini harusnya nggak kayak gini. Tapi gue suka gitu. Dia tuh kadang-kadang sudah mau yang. Jadi gini, kalau dia itu dia suka mobil, tapi dia tidak mau menunjukkan ke anak-anaknya kalau dia suka mobil. Hasilnya lo jadi suka juga? Takutnya anak-anaknya ikut. Nggak suka? Oh, takutnya ikut? Dia kayaknya gini, mungkin kayak, nih gue boros nih kayaknya nih main mobil, anak-anak gue nggak usah deh gitu. Terpacu lah, dagang anaknya. Jadi bisa membiayai gitu. Jadi ya dia tuh Tetap masih tenggelam. suka gitu. Jadi kalau gue ngechat, coba mana chatnya? Coba lihat, di audit. Ngeliat, oh ini chatnya mateng nih, tapi ini kayak kurang deh, gini gitu lah. Dia, kamu harus lihat. Jadi juri dia harusnya pakai Elite Showcase, ya kan, panitia, si ketua. Dia gitu, ya motor, ya mobil, gitu. Iya, Motor, mobil, otomotif lah, sama kayak bokap lo gitu lah, motor mobil suka. Kalau bedanya bokap gua sama bokap lu itu Mas, kalau bokap lu kan masih kayak gini nge-restore. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Nah, kalau kemarin bokap gua kayak gitu ke adik gua. Karena adik gua lebih into ke VW. Jadi main VW sekarang? Enggak ada saat VW itu masih ada. Dia yang into. Lebih terlihat antusias dibanding gue. Gue udah sibuk ngulik mobil gue sendiri saat itu kan. Maksudnya saat bokap bolak-balik bengkel itu, saat dia pensiun, dia baru mencari kesibukan dengan cara ngebongkar-bongkar, kayak bongkar ganti knalpot sendiri gitu di rumah. Sibuk ya, nggak beres. beres. Bawa ke bengkel knalpot. Gue bilang kenapa nggak dari kemarin? Gue bilang gitu. Tapi dia tuh orangnya yang kayak gitu. Ya coba aja dulu. Nyalain, bocor. Terus ke bengkel knalpot. Terus gue yang malah yang kayak, kenapa sih ngomongin knalpot? Gitu. Nah kalau adik gue tuh bantuin. DIY-an orangnya. Ngapain gitu loh, situ aja. Gue kan di mata gue takut bokap gue capek atau segala macam gitu. Tapi akhirnya gue sekarang baru tahu, oh iya lu nyari kesibukan ya. Harusnya tidak gue larang gitu. Jadi benar. Semakin kesini kalau dia misalnya lagi sepedahan, ya udah malah gue fasilitasin.
malah dia nih sepeda ya udah nggak apa jalan-jalan, tapi handphonenya harus nyala, jadi bisa gue pantau gitu. Nyokap gue yang kayak ini nggak udah itu kesenangannya dia deh. Gue udah salah tuh saat di VW itu, gitu kayaknya. Ini apapun yang dia misalnya lagi mau ini deh, ya udah yuk. Dibanding dia stres, menurut gue orang akan jadi stres nih mas kalau nggak ngapa-ngapain gitu loh, kalau nggak ngapa-ngapain gitu sih. Nah kalau bokap lo kan sama nih kayak adik gue kayaknya, ini gimana ya? Diskusi gitu. Ya seneng sih, maksudnya buat gue dia tuh nggak pernah suka sama, ya mungkin dia perhatian sama Kijang, makanya waktu itu dia masukin ke Triwa kan. Oke. Dia seneng kalau gue punya kesibukan, justru kayak kebalikannya gitu. Otomotif tuh kayaknya buat dia ya it's a thing gitu, jadi hobi aja gitu. Jadi faktanya bahwa kita tektokan untuk ngebangun mobil ini, buat gue sih sebenarnya sebagai suatu bukan apresiasi lah ya, sebagai acknowledge dia gitu, bahwa lo kan laki-laki ya, lo ngurusin mobil dan mobil ini buat nyokap lo gitu. Gitu. Jadi menurut gue ya akhirnya ya begini, moga-moga sih bisa terus di dalam keluarga gue gitu ya. Iyalah kalau udah kayak gini sih mas, nggak keluar gitu. 10 tahun, 1 dekade restorasinya, terus hasilnya jadi kayak gini. Tapi lo ngobrol-ngobrol sama Pak Triwa nih dengan mobil ini gitu, paling yang banyak kayak lo kayak, oh ini barangnya susah nih ini gitu. Apa mas? Yang jelas tantangannya. Semuanya kan susah ya. Pasti. Gue tuh nggak terlalu detail mengenai apa yang terjadi. Cuman yang gue inget kenceng itu adalah masalah jok. Jok berwarna merah dan bendanya harus yang ini nih, yang ada tekstur kotak-kotak kecil-kecil ini gitu. Ini versi apa mas? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Gue bisa jawab tuh. Jadi ada beberapa versi di ATPM Indonesia waktu itu datang. Ini kayaknya speknya ya yang CKD kalau nggak salah ya. Harganya 3,1 juta. Apanya? Harganya. Joknya? Mobilnya. Mobilnya harganya 3.100.000. Tahun 74 tuh lo cari yang 3.100.000 yang kayak gini sekarang. Kali berapa? Kalau gue bisa nyontek, ada beberapa versi ya, bentar ya. Harganya 3.100.000. Nah ini ada yang Beatles 1.200, harganya berapa? Hah? Ya kan? Bisa beli sekarang nggak lo? Ada harga kendaraan. Saat VW Kombi berapa kombi harganya? 3,4. 3,4. VW Mitra 1,2. Oh sasis doang nih ya. Sasis doang rasanya banget. Nah karena mobil ini sasisnya bisa kepisah ya mas ya? Iya bisa kepisah, benar. Bisa kepisah tuh. Gitu. Pas lo 10 tahun mas nih, menunggu dong proses 10 tahun. Terus pas lo lihat nih mobil ini, gitu. Apa yang dalam pikiran lo mas? Gue kebayang sih kerjaannya Pak Triwa. Iya sih. Udah tahu lah. Lo juga ngerjain di dia. Berarti lo tidak yang kayak gila gitu. Gila. Sebenarnya gilanya hasil dari restorasi ini lebih karena total restorasinya kalau menurut gue. Jadi total restorasinya. Gue tuh belum pernah ngecat mobil sampai kolong-kolongnya, baut-bautnya balik lagi warnanya gitu. Ini dikerjain nih. Ini kerjain. Jadi buat gue tuh itu yang gilanya. Tapi kalau misalnya kebayang bentuknya kayak gimana, gue udah kebayang gitu. Kayaknya ini bentuknya kayak bakal gawat banget nih mobil, sampai kayaknya jalan aja bakal milih-milih jalan, bakal nggak kena hujan, nggak boleh kena hujan lah gitu-gitu. Cuman akhirnya gue kenain hujan juga sih, kalau misalnya lu ngeliat dari terpaksa. Sini spakbornya sih warnanya sih cerah gitu, nggak kayak mobil tahun 74 lainnya gitu. Iya, jadi yang sebagai patokan kan misalnya kalau lo ngolong tuh sasisnya warnanya hitam, bautnya warnanya kuning gitu kan. Iya. Ya itu sih yang menurut gue amazed sama kerjaannya Triwa lah gitu. Iya, gue sih pas ngeliat ini sih, pertama gue ngeliat mobil lo kan yang dimana itu adalah warna yang nggak original mas. Warnanya maksudnya customan gitu, di mobil yang customan juga. Saat gue ngeliat di mobil standar kayak gini, gue baru bisa tahu value mobil standar itu sampai mana. Iya. Gitu loh mas, jadi kayak ini ya bisa-bisa kayak gini ya gitu. Kalau lo bisa menghargai, oh ya mobilnya bagus. Ini tahun 74 Jack, dalam keadaan kayak gini luar biasa.
Gitu loh, dan ternyata ini baru selesai tahun 2022. 2022. 1 tahun lebih ya. Cuman biasa lah kita, gue sih ganti setir, terus gue pendekin. Kayak Biasa kurang, lagi gatel gitu. kurang ini, kurang itu Ini gitu. kan mobil ini kan kalau dipendekin miring mas rodanya. Iya ini miring udah. Iya kan? Gue kemarin pendekin, kenapa jadi miring buat ngipekang? Rodanya cuma segini, dia miring lagi ya kan, pakein spacer. Jadi segini tapi di luar dan miring. Bingung pokoknya. Iya, Ya iya. udah begitu aja. Jadi gue pakai lowering kit, dah Lowering kit punya ini. punya ini Lu beli di Midun? Heritage. Oh enggak ya? Enggak itu. Lembayung. Kalau itu Disebut berarti- lagi Lembayung. Iya. Terus lagi di VW Heritage itu. Di Heritage diarahin sama Triwa. Ini kalau mau dipendekin pakai ini aja supaya tetap enak. Kan tadi yang standar kan, Iya. limbung pak, rasanya nggak enak. Benar. Ini kan lebih kece gitu. Gue Lebih kepikiran kece. mau copot dopnya, pengen ganti-ganti suasana gitu lah. Ya gatel basically. Atau, tapi kalau udah kayak gini kan jadinya agak sayang di apa ini mas ya. Enggak sayang. Cuman tetap template tetap harus seperti ini, tapi dengan kelihatan bagus Iya. seperti yang lo mau gitu. Mau iya. Gue kepikiran mau pasang AC sih sebenarnya. Oh ini belum ada AC-nya? Belum ada AC. Panas banget kalau gue jalan pagi-pagi Sabtu atau Minggu gitu, jam 8 jam 9 masih oke. 9 ke 10 enggak oke. Lo pulang nongkrong dong, yang berasanya lo ngopi dari jam 7 jam 8 Iya. terus enak, pulang tuh mulai gitu, ya kan? Bener. Mulai ada keringat jagung, Keringat jagung. jatuh. Lu mau pakai kacamata kayak mau buka semua jendela kayak mau apa segala macam. Nah, mobil ini kalau Estilo 2 pintu, anginnya di belakang. Kalau mobil ini muka lo kena nggak angin? Kan ada kaca mati itu loh. Kaca Oh itu. iya. Kaca angin. Estilo buka poldes, anginnya di belakang. Di belakang. Yang di belakang jangan kenceng-kenceng dong gitu kalau ada orang di belakang. Yang di depan, gue mesti gue gini keluar. Nggak kena ke lo ya? Kena. Jadi gue bertiga waktu teman gue buka kaca kan, waktu itu rasanya mati itu gue lupa kan. Oh enggak, gue mau nimpa di tol. Oh. Buka Buka. kaca lah, gerah dong, gedein lagi. Kecilin kali yang di belakang. Kenapa sih? Anginnya semuanya ke gua ini katanya. Gue di depan sama temen gue nggak kena angin, di belakang cemong. Iya, itu kan udah dipikirin sama engineer-nya. Iya benar. Jadi supaya lo bisa buka kaca matiin AC waktu lo ngeber, ya kan? Pasti lo dibanding AC lo coba lo buka kaca dong Iya. katanya. Ya udah nih gua kasih Kasih nih anginnya ke angin belakang, aja. aja. Jadi 10 tahun ya Mas ya hasil Iya. ini. Tapi selain lo mobil, ini kan kemarin kita cerita tentang si mobil Kijang. Iya. Terus lo juga pernah punya DX, Iya. ya kan? Ini mobil paling tua ya sebenarnya jadi ini. Iya. Tapi selain lo ngurus mobil tua ini, lo ada mobil tua lagi Ada ya? satu lagi ya 28. Oh iya, lo punya 28 ya? Punya Chief ya. Cuman itu udah dijual karena pandemi BU biasanya. Jadi Bisa aja. kalau ditanya Itu mobil BU lumayan loh patokan itu. dari Chief, maskotnya Chief. waktu itu kita bikin konten memang. Oke. Kontennya tuh sebenarnya secara idealisme gue waktu itu sama kakak gue bilang kita kayaknya mesti acknowledge bahwa followers kita ada yang suka mobil. Jadi kita kasihlah tips persis kayak Elit gitu. Jadi kasih insight aja bagaimana sih sebenarnya cara ngebangun mobil gitu. Cuman ya itu sampai interior lah. Habis itu nggak lanjut. Di gua shutdown projectnya waktu pandemi. Adalah satu gua mobil donor nganggur tuh sekarang cangkangnya masih ada ya. E28 Euro yang Amrik udah laku, ini nggak ada cangkangnya doang. E28 juga salah satu mobil yang tricky juga tuh ya, karena kan Dana kan masih main gituan ya, jadi gue masih yang kayak Ya siapapun bayarin aja deh. siapapun bayarin aja. Mungkin lu mau bikin konten yang kayak Chief bikin gitu, restorasi, Iya. atau mau dibawa ke Patriwa, Bener. E28-nya ya kan? Bener. Nanti kenalan sama Pak Triwa, bawa Kenalan. E28 yang sana, duduk di warisan habis itu. Bener-bener. Cerita lu langsung panjang. Panjang, panjang ceritanya. Iya, buat teman-teman semua yang kemarin belum sempat ini, Mas Fatsi ini bisnisnya adalah punya Chief Barbershop. Jadi buat teman-teman yang mau lebaran nih, potong rambut, datengin aja Monggo, nih, Chief. jalan. Iya kan? Dateng. Iya kan? Karena ada di mana sih Mas Chief itu? Ada di Jakarta Selatan doang sebenarnya. Apparently kita nanti akan coba ke luar Jaksel, tapi ada di Gunawarman, ada di Ciragil, Kemang, Cipete. Mau lewat-lewat daerah situ boleh mampir-mampir. Iya dong. Erlangga, Pakubono. Langganan. Langganan, apa ya?
Botak aja mas kalau dia mas botak nggak usah kanan kiri, nggak usah diratain, biasa aja. Iya, jadi kemarin juga kita memang karena bener juga kata Mas Fatsi nih konten ngebawa mobil, karena kita juga ada kan mas kayak konten elite build gitu-gitu kan. Sebenarnya ya benar knowledge buat teman-teman juga sebenarnya gitu loh. Ya mudah-mudahan nih konten ini nih dengan restore seperti ini, karena banyak banget yang komen nih tentang si VW ini. Mudah-mudahan bisa dibantu nih sama Pak Triwa. Iya. Buat teknisnya gitu ya kan, soalnya kan beberapa teknis yang memang lu kan tidak itu ke prosesnya. Mudah-mudahan nih teman-teman terbantu nih. Iya, tolong jangan dianggap pokoknya apapun yang dilakukan sama tim elite ataupun apa yang gue ceritain tadi jangan dianggap sebagai suatu bentuk kita mau pamer, tapi lebih ke kita mau sharing mengenai step by step. Betul. Jangan sampai kejeblos. Iya benar. Yang proper tuh gimana sebenarnya harusnya. Jangan terulang lagi tuh masa-masa pintu madep ke atas, glowing scissor, apalah, kecuali mobil lo emang gitu. Glowing gitu. Kan? Janganlah dibikin pintu biasa jadinya. Jangan. Jadi dosa-dosanya mau kita tebus dengan cara kita memperbaiki generasi di baik. Benar, ngomong acknowledge benar. Sebenarnya kayak kemarin kita gitu mas, ada yang komen kayak mas bikin dong obrolan bareng sama anak-anak lama yang main mobil. Iya. Tapi di warung. Di warung ya. Makanya gue bilang di showcase itu lo harus bikin warungnya. Bikin warung. Iya. Kalau enggak ada pohon berarti ya? Berarti kan biasanya nempel sama pohon tuh mas tuh. Ada pohon. Adem, itu kan karena buat adem doang. Lo nggak usah pakai warung beneran. Karena buat adem doang. Atau pohonnya prop, gepeng aja. Bentuknya pohon ya kan? Gue tuh Jakarta Meetup itu kan dibikin buat itu kan, makanya Jakarta Meetup itu tuh. Oh iya. Makanya Jakarta Meetup lu bisa ngeliat ada Peter Jacobson pakai baju Gojek lewat. Iya. Di panggung, akhirnya naik panggung. Iya. Pit, mau kemana Pit? Akhirnya naik panggung gitu lah, karena ya itu pada bukan, kangen. itu bukan gimmick ya? Iya, pada kangen. Itu bukan gimmick. Jadi gue bener lagi di atas, bener lagi di atas, gue kan di bawah tuh, gue lagi di atas, lagi ngobrol, tiba-tiba set ada Gojek. Pakai baju Gojek, bolak-balik yang di atas ngomong gini, tuh Peter ya, Pit ngapain Pit? Naik. Karena dia adalah salah satu pelaku. Iya, skena itu. Skena saat itu ya paling kijangnya yang dipotong fendernya, coak sasisnya, rodanya keluar, coak sasis sampai pakai sapu ijuk di bemper depan supaya bisa nyapu sampah keluar, itu ya dia yang ngelakuin gitu loh, dengan subwoofer kebalik di kaca belakang ditaruh di dalam kelihatan segede-gede alaihim, itu subwoofernya dia juga yang ngelakuin. Jacobson supercar dia ngelakuin gitu loh. Banyak banget mobil-mobil ekstrim zaman itu yang keluar dari. Iya. Tapi warung lo beli deh. Lo beli warung. Warung. Iya, lo beli warung. Atau lo sewa warungnya. Lo geser, lo bawa tuh ke showcase. Lo dandanin dikit. Jadi buat teman-teman semua yang punya warung nih, kita bisa kasih minjem. Mungkin minjem nanti, karena obrolannya mas, ngobrol dong sama anak-anak lama, abis itu ada warungnya gitu. Iya. Dan parkir mobilnya nggak boleh parkir mobil gini ya. Dia parkirnya gini nih. Harus gini. Karena trotoar kan. Bener, sama ada lampu jalannya terang yang itu jadi rebutan, depan belakangnya kosong, itu duluan yang diisi. Terus ada lampu S coret. Jadi kalau ada malah diparkirin. Lah kan saya nggak stop pak, saya parkir. Kalau stop, bapak masih di dalam. Kalau ini kan saya parkir, saya di luar. Jadiin aja. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan mungkin nanti. Gue pengen banget sih mas, kayak karena memang, jadi menurut gue tuh skena ini tuh menarik banget. Skena kita 2000 kita nongkrong segalanya tuh menarik banget gitu. Nah kan gue nggak tahu mas, apakah masih menarik di generasi zaman berikutnya, generasi sekarang gitu loh. Ternyata gue ngobrol sama beberapa anak muda mas, gue sirik banget. Dengar lo tuh nongkrong dengan tidak. Mereka sekarang nggak nongkrong lagi ya? Mereka nongkrong mas, tapi di tempat kopi kan, yang dimana parkirannya jauh. Kalau kita nggak mau. Kita nongkrongnya di mana lu bisa lihat mobil depan mata. Kalau bisa lu duduk di trotoar, sini kap mesin nih. Iya. Bisa ngobrol kayak, iya mobil gua gini. Kan gue bilang kan mas, gitu kita dari Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu nongkrong di Pati Yunus, dia ngobrolin mobil. Iya. Yang gue bingung selama bertahun-tahun itu nggak habis-habis bahannya. Yang gue bingung dulu kursinya plastik, bukan kursi kayak gini kan. Tengahnya bolong lagi kan. Iya, itu lu dengan 50.000 duduk ya pernah ada berdirinya, biarpun udah mulai semper ya iya, ceban gitu, bensin, ngisi bensin, makan nasi goreng, beli rokok, include semua 50.000 ya. Iya.
dengan rokok lu 1 bungkus sehari lu udah gak kemana-mana lagi. Sekarang kan mereka nongkrongnya di mall, yang dimana lu ketemuan di tempat kopi yang parkirannya jauh. Gue gak bakal mau nongkrong di situ gitu. Gue makanya Buna segala macem nih, Brizola yang geng-geng situ deket dengan, karena tempat kopinya di pinggir jalan. Bener. Parkirannya deket. Jadi yang punya coffee shop itu hints-nya ya, selalu usahain parkiran mobilnya tuh nempel sama tempat lo yang paling luar. Bener. Itu jadi lu bisa mandang-mandangin gitu. Itu sih kayak dulu kan kita kayak gitu mah, kita nongkrong di memang di pinggir jalan, bener-bener. Iya, itu tips juga sekalian yang gue mau tambahin buat fotografer. Kalau ambil angle, usahain lo lihat angle-nya tuh setara sama waktu lo ngopi. Kalau angle-nya ke bawahan, mobilnya nggak ke atasan nggak tuh, tapi harus pas di kursi ini nih. Segini nih eye levelnya. Iya, jadi mobilnya bagus, pendek, kelihatan pendek. Lihat keren. Kalau gitu. dilihat terlalu bawah, mobil jadi pendek, jadi kelihatan tinggi gitu, eye level. Eye level. Nah, buat teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Jadi tadi kita udah ngobrol sama Mas Fatsi untuk tentang cerita dari VW Beetle di belakang gue ini. Sekarang kita akan ngobrol sama salah satu senior dari Bodywork yang memang akhirnya ketemu nih. Gue dari kemarin tuh cuman bisa, oh iya nih catnya hasilnya bagus gini. Apalagi terakhir pas ngelihat kijangnya Mas Fatsi yang sudah 15 tahun didiemin, yang kondisinya masih kayak baru. Dan sekarang gue beruntung bisa ketemu sama Pak Triwa dari Triwas Auto Body Shop. Terima kasih loh Pak udah mau datang. Makasih. Waduh, ini langsung ngobrol sama yang ngebangun mobilnya teman-teman. Bener Pak, ini 10 tahun ngebangunnya? Sebenarnya kalau ditekunin sih enggak. Oke. Cuman waktu mobil datang kan mendadak. Oke. Mobilnya macet, nggak bisa jalan, ditowing. Oh dalam keadaan macet nih Pak di mobilnya nih? Nggak jalan. Oke. Macet, lagi dibawa sama Fatsi, di tengah jalan, macet. Oh, dibawa ke bengkel Pak Triwa. Iya, terus ayahnya, saya kan kenal sama ayahnya Fatsi. Oke. Lalu dibawa ke bengkel. Nah saat itu bengkel kan memang kalau restorasi kan kita harus jadwal. Betul. Cuma bapaknya Fatsi kan kita kenal udah lama. Pokoknya nih mobil lu beresin. Saya bilang nggak bisa buru-buru, karena lagi banyak kerjaan. Iya kan nggak apa-apa, taruh aja dia bilang. Oh pokoknya ini dinikmatin aja nih prosesnya ya Pak pokoknya ya? yang penting taruh aja dulu di situ, ntar lu sempet kerjain gitu. Tapi kalau yang hasilnya kayak gini sih ya worth to wait lah ya. Kalau ngelihat dari mobilnya. Pas tadi ngobrol sama anak-anak, mobilnya gimana? Ya baru Wan mobilnya. Oh baru ya, pas ngeliat langsung, oh iya baru mobilnya. Luar biasa. Pengerjaan nih Pak nih, pengen tahu dong Pak. Kan Pak Triwa bilang ini efektifnya tuh berapa tahun Pak pengerjaan mobil ini sebenarnya? Sebenarnya kalau saya bilang mungkin 2,5 tahun. 2,5 tahun? Iya. Untuk kalau ngomongin masalah kondisi seperti mobilnya Mas Fatsi ini? Masuk, kita langsung terus kerja ya. Sembari waktu masuk kan kita biasanya cek perlu beli spare part apa, segala macam, kita data. Sambil itu kan dibongkar, sembari data-data lagi. Baru berikutnya kan anak bongkar pasang bongkar. Bagian yang ngelas gitu, spare part datang baru bisa dirakit. Iya. Mestinya 2,5 tahun, 3 tahun sih kelar. 2,5 tahun sampai 3 tahun. Ya, kalau saya bilang. Iya. Mobilnya masukin dadakan kan, jadi kan jadwal kita kan juga harus ngatur. Iya, benar. Ini jadwalnya ini teman-teman yang akhirnya bikin kerjaannya jadi molor. Sebenarnya efektifnya itu sekitar 2,5 sampai 3 tahun untuk pengerjaan mobil VW ini ya, iya, Pak Triwa ya. Iya. Nah, kalau ngomongin masalah VW ini nih Pak Triwa nih, pertama kali datang kan kondisinya kayak gimana Pak Triwa? Kayak mobil udah lama di gudang. Biasa ya Mas Fatsi ya, udah lama di gudang ya mobilnya ya. Masih ori. Masih ori? Ori. Waktu datang juga saya bilang sama bapaknya, buat gua aja. Sayang nih dia gitu ya. Kalau ini nggak boleh, ini punya bos gua dia. Oh. Ini dari baru katanya mobil ini. Iya. Luar biasa dari baru. Kondisi berarti masih original semua Pak? Iya. Apa ada defect di beberapa titik gitu atau kondisi kayak gimana? Boleh bilang sih bagus lah bahannya ya. Bagus banget.
Ya karena juga melihatnya dari baru sih Pak ya. Iya. Jadi kita bener-bener tahu track recordnya dari si mobil ini gitu Pak ya. Ya jok udah pernah di retrim, warnanya beda. Oke. Akhirnya kita balikin warna maroonnya lagi. Memang aslinya warnanya seperti Maroon, ini. iya. Baru nih Pak. Baru. Baru. Beli bahan baru yang udah jadi. Masih ada Pak? Ada banyak. Di Indonesia atau di luar? Yang ini saya beli di Jerman. Oh di Jerman. Di Jerman. Oke. Nah ini kalau untuk pergantian spare part Pak, Iya. selain dari si interior tadi, Iya. apa aja Pak yang diganti baru? Apa semuanya diganti baru? Dek bawah ganti baru. Dek bawah? Iya, soalnya sering karat dan yang ini juga karat. Oke. Deknya berarti masih ada yang jual ya Pak? Ada. Berarti udah nggak zaman bikin-bikin ya. Jadi ini beli aja baru, deknya masih ada yang jual. Lebih gampang beli. Iya bener Pak, bener lebih gampang beli. Nah tapi tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang, itu ternyata dek si VW ini memang seharusnya itu baut ya Pak ya? Baut. Ini baru tahu juga ternyata dek Jadi, dari si VW ini. lantai floornya semua itu kanan kiri dia dilas ke spline-nya, tulang punggungnya dipanggilnya. Oke, yang di tengah? Yang di tengah itu tulang Iya. punggungnya tuh. Nah terus lantainya tuh kiri kanan. Oh terpisah Pak. Terpisah, panjang. Oh tapi jadi itu karena ada pintu. dilas, baru body duduk di atasnya, pinggirannya dibaut semua. Oh, jadi yang dilas itu hanya si dek bagian supir Nempel dan penumpang. Nempel ke tulangan yang bentuknya plus gitu ya Pak ya? Benar. Itu berbentuknya panjang gitu atau terbagi lagi jadi dua bagian? Macem-macem. Jadi Oke. kita mau beli, kalau beli spare part bisa beli yang potongan, Oke. mau potongan belakang, potongan depan, atau cuma mangkok bangkunya doang, itu juga ada. Oh, mangkok bangku tuh yang buat bracket dudukan bangku ya Pak ya? Iya. Oh itu bisa dibeli secara piece gitu Pak? Bisa, sekarang internet kan gampang. Iya sih benar sih. Tinggal Google cari part suppliernya siapa gitu. Banyak part supplier, VW Heritage juga ada. Oh. Terus CSP juga ada. Tapi yang paling susah Pak dari Bapak restorasi ini, barang apa Pak yang dicari paling susah? Karet kaca quarternya tuh sampai sekarang belum dapat. Karet kaca mati? Beli 2 kali, salah terus. Kenapa Pak salahnya? Beda tahun atau apa? Dikiriminnya salah, padahal kita pilihnya udah bener. Oke. Beda sama dia punya, jadi nggak diganti akhirnya. Kaca hidup yang di kaca quarternya. Ya. Oh Kaca quarter. Oh. Kaca yang bisa di pop up itu. Iya, yang kaca Iya. belakangnya Pak yang bisa gini ya. Iya, Itu kan benar. ada karetnya tuh. Benar. Oh, dia nggak kaca mati ya. Dia Nggak, kaca itu buat hidup. buat Iya. kebuka Iya. kanan kiri gitu ya Iya, Pak ya. benar. Itu doang. Yang lainnya baru. Yang lain baru. Karet-karet semua masih ada semua Pak yang jual. Ada. Jadi yang paling susah sebenarnya karet kaca belakang. Sebenarnya nggak Quarter. susah, cuma saya juga nggak tahu kenapa kita dapatnya beda terus. Akhirnya udah dapet beda, cari lagi, order lagi, datang beda lagi, ada udah deh. Tapi yang bikin beda tuh apa Pak? Apa nggak bisa ngeplak ataukah Dia kepanjangan? punya list chrome-nya nggak masuk ke dalam karetnya yang baru. Oh itu jadi 2 piece Pak. 2 piece. List chrome sendiri, 3 karetnya. malah. Oh 3 piece. 1 karet aja. Iya. Lumayan ya. Iya. 1 karetnya 3 piece. Iya. Karet-karet semua baru, kaca-kaca Pak. Kaca nggak semua asli. Wow, kondisinya luar biasa Baret ya. waktu dapet udah ada baret, tapi habis itu kita panggil tukang poles, dipolesin. Iya, Jadi iya. bening lagi. Jadi bening banget sih sekarang ya. Lumayan lah, masih bisa balik. Kalau yang dalam kita nggak paksain. Iya. Karena Tadi kalau kelihatan dari dipaksa belakang tuh, tukang Pak. poles akan gelombang. Gelombang. Jadi Ada. kita bilang tukang poles jangan dipaksa. Jadi yang dalam ya udah biar aja. Tapi sangat sedikit ya Pak ya baretnya ya kalau ngeliat kayak gini ya. Kemarin gue nyangka beli baru kacanya. Enggak. Jadi kalau karet, lampu-lampu baru semua juga Pak? Lampu kebanyakan baru. Kebanyakan baru. Soalnya mikanya pada rusak ya biasanya ya. Kalau udah tua kan kayak retak-retak. Iya. Dia plastik atau kaca ya Pak ya? Plastik. Plastik, makanya Plastik. Kalau mungkin yang depan kaca. Oh mungkin pakai retak 1000 gitu Pak ya karena umur kali ya, karena plastik ya Pak ya? Panas. Iya. Oh depan kaca. Bening banget loh lampu depannya ya. Baru juga nih Pak, lampu depan baru ya? Baru. Baru ya, pantas ya, kelihatan ya barunya ya. Nah kalau ngomongin bodywork nih Pak nih, Iya.
Apakah ada perbaikan reshaping atau apa dari mobil ini? Enggak ya, karena ini mobilnya original ya Pak ya? Ada, kayak ada bekas catang. Oke. Kita perbaikin ulang lagi. Di bagian mana aja tuh Pak? Ya lumayan sebodi. Lumayan ya? Sebodi. Jadi nah ini restore kan Bapak bilang ini bisa dicopot si bodinya? Iya. Ini Bapak copot atau enggak? Copot. Dicopot semua? Copot. Bodi diangkat, dipisahin dari lantai. Lantainya nih. Oh, baru pengerjaan lantai sendiri. Iya. Kerok semua total. Begitu. Oh, memang caranya kalau VW seperti itu? Iya. Kecuali perbaikan minor ya Pak ya? Iya, itu tapi nggak kalau usah restore total memang harus seperti itu ya? Karena di sambungan bawah itu cenderung karat. Oh, sambungan antara si lantai dan si bodi bodi. dan itu cenderung karat. Nah itu ada karetnya sekeliling. Ada karet. Supaya air nggak masuk. Nggak masuk, tapi karena umur karetnya getas mungkin jadi masuk jadinya karat. Iya. Suka nyempil air di situ karena ada karet, jadi dia nggak bisa keluar. Itu yang nyebabin karat ya Pak? Makanya kalau mobil mau disimpan ya jangan sering main air. Iya benar. Mendingan dikerudungin aja, kayak Kijang yang kemarin dikerudungin doang. Kalau hujan jangan dipakai. Ini berat nih, kalau hujan jangan dipakai. Kalau hujan berhenti aja, kalau lagi di mall berhenti, ambil besok. Mendingan, kalau udah kayak gini sih, kalau udah kayak gini mendingan diemin aja Pak ya. Benar. Tapi luar biasa sih hasilnya sih. Nah kayak, apa tuh Pak ya namanya, talang air ya Pak ya? Iya. Talang air itu diganti atau memang bawaan? Oh, asli. Yang di body itu kan? Apa yang chrome maksudnya? Yang chrome Pak. Oh, yang chrome itu kalau nggak salah punya yang lamanya saya pasang balik. Oh. Itu aksesoris VW. Jadi saya lihat masih bagus ya kita pasang balik. Lucu banget bentuknya talang airnya. Iya. Dari stainless. Nah, ngomongin masalah talang air Pak nih. Ini kan VW kan ada talangnya tuh yang buat jalur air Pak yang ada di atas. Yang di atas ya. Itu nggak kenapa-napa nggak karat atau apa? Ada karat dikit. Itu kan karena kan itu kan juga nyimpen air ya Pak ya. Tapi biasa VW jarang berkarat, paling kalau udah ada karat kecil-kecil karena dia bentuknya bulat, air pasti turun. Iya sih. Nggak ngantong. Kalau kayak Kijang kemarin kan kotak ya Pak ya, lurus. Itu aja nggak ada karat sih. Kemarin aja ngeliat Kijangnya luar biasa nih, di atas nggak ada karat. Gitu. Oh iya karena dia bulat sih bener sih. Jadi kalau air turun dari atas langsung ke bawah tuh Pak ya. 3 tahun optimalnya Bapak bisa restore seperti ini dengan copot bodi semua segala macam. Kalau ngomongin masalah restorasi nih Pak nih, step pertama yang Bapak lakuin tuh apa dulu sih? Cari kalau karena kita jarang pegang VW, jadi saya cari buku. Oke. Cari bukunya dulu. Nah, sembari kita dokumentasi pakai foto. Sekarang ini kan enak, gampang kan. Digital foto, tinggal foto-fotoin aja. Jadi waktu pasang balik kan juga nggak sulit. Betul. Jadi patokannya itu dulu Pak ya? Iya, bautnya kayak apa kan semua kita foto-fotoin. Wah luar biasa sampai bautnya. Jadi pertama beli bukunya dulu Pak, untuk patokan dari gimana cara ngebangunnya atau standarnya seperti apa? Iya, kadang kan ada torsi baut di situ. Oke. Spek setelan ini berapa, iya kan? Iya. Wiringnya juga ada di bukunya. Oh iya semuanya sih, Bapak menyakup mesin juga Pak berarti? Iya, ini mesin juga kita yang bangunin. Oke. Tadinya mau selain ke spesialis VW, tapi karena mesinnya macet, didorongnya nggak bisa, jadi penasaran, bongkar aja dulu. Oh ini mesinnya Pak yang macet ya? Macet, iya. Nggak bisa masuk gigi. Aduh, rusak tuh ya berarti ya? Iya, masuk gigi nggak bisa. Oh makanya sekalian dibongkar aja deh mesinnya. Bongkar, iya, kita lihat apanya gitu. Ternyata? Ada baut ya patah. Masuk? Di flywheel situ ngejepit, jadi koplingnya juga nggak bisa bergerak jadi. Iya udah di flywheel, ngomongnya jadi nggak bisa muter tuh Pak ya? Iya. Oh ada baut patah, Kejadian pas sih lagi pakai kayaknya tuh. Baru ngambil dari gudang apa Iya pakai tel baut patah, cek macet. Mesti tanya dia. Jadinya restore total ya Pak ya? Iya. Dari baut itu tuh ya? Soalnya benar, nanggung kan. Badannya juga udah pusing. Tapi kan kondisinya bagus gitu ya Pak. Jadinya makanya orang jadi lebih, udah deh sekalian di restore aja deh buat kalau waktu mempertahankan. itu catnya masih asli, mungkin saya cuma tawarin kita poles aja. Biar apa namanya? Balikin keasliannya nih, masih original patina ya Pak ya ngomongnya ya.
berhubung udah bekas catan segala macam, terus ada penyok, ada karat. Ya, sekalian aja deh nih. Benerin. Kalian berarti setelah Bapak cari buku baru dismantle. Iya. Dismantle dari mulai si sasis ke cari body. Supplier spare part. Oh, pertama cari supplier spare part Sambil dulu. nyari beli buku kan di supplier spare part di webnya mereka biasanya ada. Oh, oke. Jadi butuhnya apa aja kira-kira saat Bapak dismantle? Ya, PW kita tahun berapa? Di situ ada tuh macam-macam bukunya. Oke, terus yang di availability sama dia apa aja barangnya? Iya. Jadi Bapak tahu tuh. Tuh kita buka webnya, wah semua ada nih. Enak dong nih, saya dulu bookmark dulu berarti ya. Tinggal belanja. Ternyata nggak kayak gitu juga. Enggak. Oh, jadi gimana Pak? Susah nyarinya atau apa mereka? Kadang nggak ada barangnya, gambarnya ada. Oh, jadi dia nggak stok update tuh Pak ya? Iya. Oh, maaf banget nih belum ada. Gambarnya ada. Iya, lagi. Tapi beberapa source, gitu. Beberapa source Pak. Iya, banyak. Yang Bapak dapetin buat di mobil ini? Banyak, ada dari Kanada juga. Oke. Yang paling jauh barangnya dari China. tetap Pak emang itu di situ, pabriknya mungkin di situ ya Pak. Untuk repronya atau apa? Oh, gudangnya. Mereka pemain spare part VW yang besar. Oke. Tapi mungkin dia order remake spare partnya di China sekarang. Oh, repronya itu ya. Iya. Dan itu kualitasnya OE? Iya. Kelihatannya sama. Luar biasa berarti ya sekarang ya. Tapi memang dia nyetaknya dari barang yang baru dan asli mungkin Pak ya? Benar. Jadi kualitasnya benar-benar bisa satu banding satu. Mungkin dia bawa contoh spare part asli ke manufaktur di China. Minta bikin, order berapa ratus, kan harganya murah. Betul. Dan contohnya pun atau masternya nih yang kualitasnya yang bagus juga, yang asli original. Jadi bisa satu banding satu dengan barang aslinya. Gitu. Nah, paling jauh Pak dapetin spare partnya. Kan tadi dari Kanada, dari Jerman, yang akhir ternyata pabriknya di China juga nih. Paling jauh dapetin spare part mobil ini di mana Pak? Kayaknya yang Kanada. Yang Kanada? Yang Kanada. Itu paling jauh. Tapi sebenarnya saran saya sih cari lokal dulu. Saya pernah nyari luar nggak dapet, atau di lokal ada. Di mana Pak? Atrium. Malah di Senen jadinya. Nyari ke Kanada nggak stok, di Senen nyetok dia. Di Atrium ada. Di Bandung juga ada kan Pak toko VW tuh? Ada, yang jual heritage kalau nggak salah. Ada. Iya, saya beberapa dapat barang-barang MP dari. Iya, MP dia jual MP semua. Ya. Yang rukonya agak kecil tuh Pak tuh, yang saya di ruko-ruko aja. Oh, belum pernah ke sana? Pernah dengar temen, iya ada di sana katanya. Ya benar kata Pak Triwas sih, mendingan yang lokal dulu Pak ya, baru yang nggak ada baru keluar deh gitu. Kadang-kadang malah ada di Senen. Di Senen di mananya Pak? Ada. Toko VW? Iya ada. Stok lama tuh Pak berarti ya? Iya. Macem-macem ada dia. Dan harganya? Lebih murah. Lebih murah? Daripada dari. Mengikuti harga dulu berarti Pak ya? Enggak juga sih ya, mungkin stok lama atau apa. Kalau di luar kan kursnya udah mahal, ongkos kirim mahal, belum biaya masuk. Tuh, sebenarnya harganya mungkin sama Pak ya, tapi karena mata uangnya berbeda, kursnya jadinya naik mungkin ya. Bisa gitu. Ya kan, jadi kita sebenarnya mahal gitu, tapi kalau untuk mungkin sama mereka ya harganya standarnya segini gitu. Jadi sekarang saya pelajaran ya kita cari lokal dulu deh, lihat yang available apa gitu. Iya benar. Baru sisanya nanti. Kalau nggak dapat baru kita cari. Lebih murah. Iya benar. Nah, Bapak kan pertama kali dismantle, terus stokis spare part nih Pak nih. Setelah itu baru masuk ke pengelasan. Iya. Yang mana yang karatan. Kalau pengelasannya butuh spare part ya kita tunggu spare part masuk baru dikerja. Tapi kalau misalnya yang nggak berhubungan, kita bisa kerjain ini sendiri ya kita kerjain langsung. Gitu. Oke. Kadang kan harus nunggu part ini baru bisa yang ini di style supaya ngelasnya baru bisa bagus, ketemu gitu. Kayak Pak Triwa tadi ngomong kalau si body dan sasis itu ada karetnya. Mau ngelas itu harus nungguin karetnya dulu berarti Pak ya? Enggak, kalau itu nggak usah. Kita pakai karet lama aja, kita tumpuk. Karet lama kita pasang dulu, posisinya di sini, jaraknya sekian, baru kan kita bisa kerjain. Biasa kalau ngecek lantai sih lebih baik
copot bersih, pasang, dipasin dulu lubang-lubangnya pas. Kadang spare part baru lubangnya suka nggak pas juga. Oh, biarpun tuh Pastiin original aja. equipment, Pak. Iya, kadang ada yang beda. Oke. Itu juga ketemu sih, ada yang kayak gitu. Akhirnya dibikin lubang baru atau dibesarin? Ada sedikit selisih, mungkin dari dia punya jig spare part Iya. beda. Iya. Atau waktu dia motong, misalnya motong ini kelebihan, jadi kan kita harus Geser, iya gitu. benar. Oh berarti si spare part ini ya mungkin karena yang tadi Bapak bilang kali ya, karena udah nggak muda lagi mobilnya, terus spare partnya juga udah dibikin sama beberapa parts juga, makanya ada beberapa hal yang seperti itu ya Pak ya? Iya, soalnya di sana jual, dia bilang ada yang kualitasnya apa gitu. Oke, ya. Bedanya apa? Grade-grade-nya nih Pak Iya, ya? ketebalan platnya berapa, beda. Oh, jadi si grade-nya ini mempengaruhi dari tebal tipis si platnya? Tebal tipis, dan dia punya mungkin ponnya juga beda ya. Misalnya yang murah bisa aja kan ngeponnya kurang persis ya. Oh, kurang presisi. Ya. Nah Pak, kalau ngomongin masalah ketebalan plat, tadi Bapak bilang ngomongan ada grade itu ada ketebalan plat yang berbeda-beda gitu. Yang bagus itu yang tebel atau yang tipis atau malah Sesuaiin aslinya. sesuai aja. aslinya? Iya. Oke. Biasanya penjual kan dia tulis nih, yang ini premium quality, misalnya atau exact original size, Oke, iya. thickness, gauge, segala macam. Iya. Ya kita pilih, berhubung prinsip saya kalau beli dari luar ongkos kirim kan udah sama. Betul. Ngapain cari yang murah gitu? Benar sih, ngapain cari yang speknya di bawah Iya. itu? Sekalian aja Beli nih. yang bagusan aja. Betul sih. Toh ongkos kirim udah sama. Iya kan? Pajak, ongkos kirim ya Pak Iya. ya. Iya sih. Tapi ya benar juga kalau Pak Trio bener. Ya berarti yang cari yang di sini dulu aja. Tapi kadang-kadang kita kan suka ngomong kayak nggak ada deh di Indonesia. Ada. Cari di luar deh, mikir pertama kali iya. mikirnya gitu kan Pak. Benar. Jadi kan cari di luar aja deh. Ternyata malah ada nih di Indo. Jadi mendingan kita balik dulu nih dibanding kita nyari yang di luar dulu baru nyari yang di Indo, nyari yang di Indo dulu. Saya baru cari di luar. Iya. Oke. Malah mungkin di Indo bisa dapat part nose. Oke, iya yang stok-stok zaman Stok dulu. lama. Karena mungkin memang populasinya dulu kan juga sempat Banyak, populer ya Pak iya, ya. Benar. Ya kan, dulu kita juga ada zamannya yang drag race banyak banget pakai mobil ini. Gitu. Jadi yang memang populasinya ya lumayan populer mereka ini di sini gitu. Ya mungkin toko-toko spare part yang dulunya main dengan mereka ya ada sisa-sisa spare part yang itu yang Bapak bilang nos itu Pak ya berarti ya. Banyak. Soalnya saya nyari VW yang lebih tua juga ada mereka. Di Oh ya? sini yang di Atrium. Nah itu yang buat restorasi VW. Coba main ke Atrium. Coba kelilingin aja Atrium Senen tokonya. Nah setelah masuk ke pengelasan Pak. Iya. Setelah pengelasan berarti baru tuh finishing epoxy, depul segala macam. Waktu pengelasan kan ada pre-fit juga. Oh iya, Harus yang di masuk-masukin barang-barang Ya, ngeset. kayak pintu-pintu bodinya semua di stylein Iya, balik. iya, Ya kan, style pintu pakai karet biar pintunya kan kita tahu enak apa enggak. Betul. Nah. Tadi udah nyoba buka pintu nutup. Cerp, ini yang pintu yang nutup. Yang pertama kali lihat itu soalnya Pak ngeliat kan, perfect nih buka pintu jelek tutup. Cerp. Oh iya. Ini luar biasa. Mantap lah. Nutupnya masih cerp. Iya. Jadi style pintu juga kita pakai karet. Iya. Walaupun belum dicat. Betul. Jadi benar-benar kita setelannya udah dapet nih. Oke, baru kita bongkar lagi. Tinggal nanti adjustment saat ada cat ya Pak ya. Berarti kan Itu dikit. Dikit Soalnya banget ya Pak ya. kita udah bilangin kan bagian karet, got karet nggak boleh kedempul. Karena kalau kedempul kan karet nggak bisa duduk Betul, benar. betul. Gitu. Yang nyebabin jadi keriting-keriting itu Pak tuh jadinya. Iya, jadi nutup pintu keras. Mesti banting. Dia. Iya. Iya, bener. Ini nggak ada teman-teman kayak gitu-gitu. Tutup aja jeruk normal. Itu mah kayak baru bener Pak mobilnya. Jadi gitu-gitu adalah yang perlu diperhatikan ya Pak ya. Iya. Berarti ya. Kalau dalam Jadi di pengelasan kita pre-fit lagi, semua udah bagus, baru masuk ke bagian dempul. Tukang dempul kan dia juga lihat nih udah di pre-fit semua bagus, Iya. dia mulai kerjain. Gitu. ya. Nah, ngomongin masalah pendempulan berarti kan reshaping nih Pak nih. Yang tadinya dari mungkin ada penyok, ada apa. Ini kan fender ini
menurut saya gampang-gampang susah Pak ngebentuk si vendor ininya. Ini patokannya pakai apa Pak? Karena mobil ini boleh bilang masih bagus ya, Oh. jadi kita patokannya gampang. Oh lebih iya mudah. sih. Lebih Iya mudah. iya iya. Jadi yang kena impact tuh malah bukan vendor ya Pak ya berarti ya? Kecil-kecil, penyoknya kecil-kecil. Oh penyoknya ya. kecil-kecil, oke. Kecil-kecil. Bahan yang bagus ini mobil memang. Dan sekarang jadi bahan yang luar biasa jadinya hasilnya karena bahannya basicnya dari bagus ya Pak ya? Iya. Memang kalau mobil yang mau jadi maksimal basicnya harus dari bagus dulu Pak ya? Bagus. Iya, Kalau benar tuh. bahannya kurang bagus, ya keluar uangnya bisa banyak. Iya, benar. Lebih sial lagi spare partnya nggak ada. Udah. Iya. Jadi kan kadang-kadang ada beberapa orang yang berpikiran gini Pak, Iya. toh mobilnya mau di restore juga, cari aja yang paling busuk. Salah. Nah, tuh. Itu Roboh salah. nanti pondasinya. Mendingan jangan dibangun, Bener. cari yang bagus. Taruh di laut aja. Kalau udah cek. Ya, kalau mobilnya banyak, lebih baik cari yang bagusan. Betul, betul, Jual, betul, betul. cari lagi. Ya, Benar, benar, benar. Karena bahan tuh mempengaruhi segalanya ya Pak ya. iya. Jadi banyak banget Pak yang mindset yang kayak gitu. Toh mau dibangun juga, cari aja lah bahan yang paling murah mobilnya. Iya, pengerjaannya lebih pusing. Habis uang lebih banyak. Betul, dan tidak akan bisa jadi balik normal mungkin ya. Mungkin kalau misalnya memang ada waktunya, mungkin sama waktunya ini ya Pak ya. Mungkin bisa balik normal, tapi effortnya yang dilakukan jauh lebih Kadang banyak. banyak spare part kecil juga udah susah dapat kan. Betul. Kalau mobil klasik. Iya, Lebih baik kita cari bahan yang bagus, bayar lebih mahal nggak apa-apa. Yang penting bahannya bagus. betul. Nanti Benar. di end-nya bakal jadi lebih Lebih murah. Betul. Iya, dibanding nyebokin dari awal banget Iya, bahan ya Pak ya. Benar. Iya, Karena benar. bakalan banyak yang nggak kepake nanti. Iya, benar, benar, benar. Kena ganti baru. Iya, iya, iya. Nah, ngomongin masalah bahan Pak. Iya. Ngomongin misalnya teman-teman di rumah nih ada yang lagi mau nyari VW seperti ini. Karena tadi Pak Triwa ngomong mendingan cari bahan yang bagus. Apa sih Pak yang perlu diperhatikan dari saat kalau kita mau ngambil Beetle seperti ini? Jadi mungkin banyak harus lihat buku dulu. Oke. Jenis Beetle yang kita mau, Mm-mm. cari bukunya, foto-fotonya, supaya kita ada reference. Oke, ada patokan nih Pak ya Iya, jadinya ya. lampunya kayak apa, aksesorisnya bawaan pabrik apa aja, ya kan? Karena setiap tahun kan beda-beda. Kadang kalau kita beli mobil tua kan banyak orang udah tambal sulam, Betul, iya kan? betul Pak. Yang ininya handle-nya kijang lah, segala macam, nemu apa, pasang apa. Iya benar. Yang paling gampang dicari Iya, sekarang Pak. dan Copet kalau banyak kita banget yang ada nggak kijang familiar, pasang. iya kan? Iya, Dengan benar. mobil. Oh ini standarnya nih. Iya, Kira standar, kejeblos. standar kijang deh, Iya. bukan standar. Iya benar, benar, benar. Berarti harus banyak belajar dulu teman-teman. Jadi cari dulu gimana originalnya, baru nanti kalian jadi bisa tahu. Oh ini bukan ini, jadi bisa dibacain ya Pak ya. Taruhnya Iya. gitu, bisa buat jadi kayak patokan kalian buat kayak ini harusnya nggak kayak gini, ini harusnya kayak gini. Soalnya kan mobil juga jarang banget di jalan ya Pak ya. Iya. Jadi buat kita patokan buat kayak ini kemarin ngeliat juga susah Iya. banget. Kadang beli lampu salah, iya kan? Datang lampunya beda, nah, kita salah masang, Iya. salah posisi kan bisa Iya, aja. iya, benar, benar, Lubangnya bekas orang ngelobangin salah. Iya, karena itu nggak pas, harusnya Iya. dipaksain jadinya sama Benar, dia nih. benar. Tapi kalau ngomongin masalah itu kan dari body parts ya Pak ya. Kalau dari yang riskan-riskan yang mungkin karat atau apapun di mana titik-titik yang perlu diperhatikan dari si Kalau sekali bongkar sih pasti kelihatan. Oke. Yang mana ada karat segala macam kan kelihatan tuh. Dokumentasiin, ya kan? Nanti waktu kerjain kan udah ketahuan mesti dikerjainnya apa aja. Iya, 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 iya. Tapi kalau untuk pengecekan pertama kali mau beli mobil berarti yang paling penting itu adalah si deck Angkat bawah ya Pak. karpet, lihat kolong. Angkat Kalau karpet. boleh mobil bawa ke bengkel yang ada lift, Liftnya. bisa lihat kolong. Yang tadi Bapak bilang kalau udah dilas bawahnya. Iya, kalau VW kodok ini kan kita tahu bawahnya harus dibaut Iya. decknya. Iya. Ada kan VW yang udah dilas. Nah itu kan udah kerjaan lagi kalau mau dibenerin balik. Betul sih. Jadi banyak lagi nih yang Iya, mesti PR-nya, dikerjain. bener. Iya, iya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau mau beli mobil klasik seperti ini, memang effortnya pun jadinya lebih banyak ya Pak ya untuk pengecekannya ya. Bener. Itu. Mending bener sih kata Pak Triwa, bawa ke tempat yang ada liftnya, lihat dari bawah. Habis itu lihat dari bawah karpet juga itu kelihatan ya Pak ya. Cek surat-surat juga kalau Bener. beli mobil tua.
nomor mesin, nomor chassis cocok apa enggak, ya kan? Iya benar. Cek apa ke Polda sesuai apa enggak, takutnya gantian atau apa ya. Iya. Akhirnya nggak bisa dibalik nama kan, sayang juga. Iya benar. Diblokir susah juga nanti jadinya. Iya. Setelah itu barulah pengecekan badan. Kalau badannya udah oke, semua segala macam, masuklah kalian ke surat. Karena memang ya mungkin banyak banget dulu yang mungkin mesin bermasalah jadi ganti ataupun ganti sasi gitu-gitu kali Pak ya. Banyak. Makanya memang harus diperhatikan juga ke legalitasan si dokumennya Pak ya berarti ya. Benar. Kalau ngomongin masa restore berarti yang paling sulit di mobil ini apa Pak? Paling sulit, tricky lah gitu di bagian mobil ini. Kayaknya semua nggak mudah sih ya. Iya sih. Waktu mau pasang balik pasti kita lihat foto, karena kadang kita lupa kan. Benar. Kalau udah lama. Betul. Jadi makanya dokumentasi foto harus selengkap-lengkapnya supaya kita nggak lupa, bisa dilihat buat reference ya. Keren sih, benar sih. Itu penting juga sih. Jadi ini kemarin naruhnya gimana ya? Gini segala macam. Oh di sini karena udah ada dokumentasinya semua lengkap ya Pak ya. Bracket-bracketnya, posisinya gitu. Jadi yang paling saya itu adalah si perakitan ulang si mobil ini sampai jadi seperti ini ya Pak. Bongkar kan jago semua. Bener sih Pak. Ada baut nih, copot copot. Bongkar. Giliran masang balik. Ini kemana ya gitu. Jadi waktu ngebongkar sama waktu masang itu pasti akan lebih lama waktu masang Pak ya? Jauh ya Pak. Waktu masang kan kita lihat misalnya karatan. Betul. Kita mau benerin dulu bracket kecil. Oh yang ini galvanisnya hancur. Bersihin sandblast, bawa galvanis gitu. Sampai sedetail itu berarti Pak ya? Sampai sebracket-bracket ya, gitu semua kita bangun mobil kan beda-beda ya. Betul. Setiap bengkel beda-beda. Dia merhatiinnya gimana gitu. Betul. Itu yang kadang bikin waktunya, kok bengkel ini cepet, bengkel ini lambat gitu. Iya. Tapi kalau ngelihat hasilnya kayak gini sih benar Pak tadi saya bilang. Worth to wait lah. Kalau hasilnya kayak gini dengan tadi penjelasan Pak Triwa yang sampai Pak Triwa udah ngomongin masalah bracket yang harusnya galvanis, berarti kan yang tidak kelihatannya Bapak perhatiin nih. Karena bracket-bracket kecil itu kan nggak kelihatan. Betul. Pas yang dibongkar baru ketahuan. Iya, kan? benar. Oh, ini udah karat. Iya, biasanya gitu Pak. Bagus luarnya pas bongkar, oh coklat semua nih. Kayak karat tinggal dibenerin. Kalau ini berarti dibongkar sama juga nih, kayak luarnya cileng. Semuanya tuh Pak ya berarti ya, semuanya. Kalau ngomongin masalah wiring, ada yang diganti nggak Pak? Wiring yang bekas sambung-sambungan segala macam kan, mungkin mobil ini udah pernah ke bengkel mana aja. Iya, kan? Betul. Kadang setrumnya hilang, mekanik gampang. Iya, tarik aja dari sini nih, jumper lagi aja dari sini. Udah bongkar semua kan bisa kita telusurin. Betul. Kita perbaikin ulang. Yang kabelnya misalnya udah nggak bagus, ganti. Tapi kebetulan ini mobil wiringnya masih original, masih bagus. Jadi yang bekas sambungannya kita ganti. Hanya beberapa bagian aja berarti Pak ya? Iya. Ya kalau sambungan kan berarti kan nggak bakal maksimal ya Pak ya jadinya. Entah itu putus di tengah kan nggak kelihatan nih karena sambungan nih. Kalau yang ini semua jack-jacknya masih bagus. Mobil Jerman ini bagus. Padahal udah lumayan lama ya Pak ya? Jarang dipakai juga dulunya. Iya sih benar sih. Jadi listrik jarang banget ada yang ngalir ke sana ya. Jadi nyantai-nyantai aja nih jack-jacknya nih. Luar biasa. Pak Triwa, terima kasih banyak loh Pak. Oke. Atas waktunya terima kasih banyak. Akhirnya bisa melihat dua hasil dari catatannya Pak Triwa nih. Kemarin kijangnya Mas Fatsi dan sekarang yang ini. Ini lebih amazed sih dengan mobil yang ini. Dengan keadaan yang seperti ini. Sukses selalu Pak Triwa. Ya, terima kasih loh Pak. Udah nyempetin hadir. Buat teman-teman semua yang tertarik buat main-main ataupun nanya yang Pak Triwa, silakan DM aja langsung. Bisa hubungin di mana Pak Triwa? 08 1 3 kali 961167. Oke, nanti akan ditulis mungkin buat nanya-nanya atau kemana. Langsung ke bengkel di mana Pak? Pondok Petir. Pondok Petir itu di daerah? Iya, daerah sini Depok. Depok ya Pak ya? Depok. Oke, nanti di browsing aja. Dekat Pondok Cabe ya? Iya. Langsung di browsing aja. Triwas Auto Body Shop, bener ya Pak ya? Bener. Oh iya tuh. Pokoknya hasilnya begini-begini lah teman-teman ya. Sepertinya rata seperti ini hasilnya gitu. Buat teman-teman semua yang lagi nonton, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan buat yang lagi cari official merchandise dari Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia di Shopee
di Elite Indonesia. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih.